Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, dosen Universitas Slamet Riyadi. Kali ini mata kuliah Design of Experiment dengan topik Completely Randomized Block Design atau rancangan acak kelompok lengkap. Sebelum saya menjelaskan tentang rancangan acak kelompok lengkap, saya akan memberikan ilustrasi tentang nilai harapan dan nilai pengamatan. Ada 3 ilustrasi yang akan saya sampaikan. Ilustrasi pertama, saya sebagai peneliti misalkan akan menanam benih jagung pada lahan tempat tumbuh dan faktor lingkungan yang homogen. Media tanamnya homogen, lingkungannya homogen. 2 benih yang akan saya tanam. Kemudian 2 minggu berikutnya akan saya hitung, akan saya ukur. Nah, sebelum saya mengukur, saya sebagai peneliti bidang agronomi secara teoritis di dalam agronomi bahwa apabila benih tanaman jagung ditanam pada media tanam yang sama, lingkungan homogen, varietasnya homogen, maka secara teoritis tanaman tersebut akan memiliki hasil dalam hal ini tinggi tanaman yang sama. Itu teorinya demikian. Karena varietasnya sama, media tanam sama, lingkungannya sama. Ini yang disebut dengan nilai harapan. Lalu 2 minggu setelah tanam tanaman jagung tersebut, lalu saya ukur tinggi tanaman itu. Apa yang terjadi? Ternyata tinggi tanaman tersebut, kedua tinggi tanaman tersebut memiliki tinggi tanaman yang berbeda. Misalkan tinggi tanaman yang pertama 40,5 cm, kemudian tanaman yang kedua 42 cm. Sedangkan secara teoritis misalkan selama 2 minggu tanaman jagung itu tingginya 40 cm. Nah, realita tinggi tanaman yang saya ukur ini disebut dengan nilai pengamatan. Sedangkan tinggi tanaman secara teoritis atau nilai yang diharapkan oleh si peneliti ini disebut dengan nilai harapan. Jadi di sini ada 2 nilai yang berbeda. Pertama adalah nilai harapan, adalah nilai teoritis, nilai yang diharapkan secara teoritis. Kemudian yang kedua ada nilai yang setelah diukur di lapang. Nah, ini disebut dengan nilai pengamatan. Nah, realita pengukuran tinggi tanaman pada kedua tanaman jagung ini berbeda. Apa yang menyebabkannya kok berbeda? Kan gitu kan pertanyaannya. Yang pertama, perbedaan ini disebabkan oleh sifat baka, sifat genetis dari benih itu, walaupun varietasnya sama. Kita tidak tahu. Itu urusan yang menciptakan benih jagung, kan gitu. Sifat baka. Yang kedua, mungkin disebabkan oleh cara mengukur, alat yang digunakan untuk mengukur, atau mungkin ada faktor lingkungan yang di luar kemampuan si peneliti dalam mengendalikan lingkungan. Jadi ada dua penyebab. Satu adalah sifat baka, yang dua adalah sifat fisik atau sifat atau karakteristik lingkungan atau media tanam yang ada. Nah, ini yang disebut dengan error atau galat.
Jadi error ini pasti ada. Pasti ada. Saya ulangi, pasti ada. Niscaya ada. Walaupun saya sebagai seorang peneliti, kita sebagai peneliti berusaha sekuat mungkin untuk menjaga, mengendalikan media tanam dan lingkungan. Tapi perbedaan niscaya ada. Nah, keniscayaan yang ada ini di luar kendali si peneliti disebut dengan error atau gagal. Jadi tentunya kalau gitu error ini bisa kita kendalikan semaksimal mungkin. Namun niscaya ada. Tidak mungkin error ini sama dengan 0. Gitu. Kalau sama dengan 0 berarti itu teoritis. Gitu. Oke, ini ilustrasi yang pertama. Jadi ilustrasi pertama ini ada error, ya, ada beda dari kedua tanaman jagung ini. Ini ya. Baik. Saya lanjutkan ilustrasi yang kedua sekarang. Sama, lingkungannya homogen. Ya. Benihnya juga varietas yang sama. Ini lingkungannya homogen, ya. Benihnya sama, ya. Namun sekarang yang satu ini peneliti memberi tindakan atau sesuatu tindakan yang dikenal dengan perlakuan, ya, tindakan yang sengaja ini dikenal dengan perlakuan pupuk kandang ayam. Jadi tanaman yang pertama ini oleh si peneliti diberi pupuk kandang ayam. Gitu. Kemudian tanaman yang kedua oleh si peneliti diberi pupuk kandang bebek. Nah, secara teoritis, misal nih ya, secara teoritis si peneliti tahu bahwa pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek memiliki kandungan hara yang berbeda. Pupuk kandang bebek misalnya memiliki kandungan hara yang lebih tinggi dari ayam. Jadi kalau ini diberikan pada tanaman jagung, maka tanaman bebek secara teoritis akan memiliki tinggi tanaman jagung yang lebih tinggi, misalkan 50 cm. Ini teoritisnya seperti itu. Sedangkan yang pupuk kandang ayam secara teoritis memberikan nilai tinggi tanaman 45 cm. Nah, ini nilai harapannya seperti itu. Jadi nilai harapannya antara pupuk ayam dan pupuk ayam bebek berbeda. Ya, kurang lebih berbedanya 5 cm. Jadi ada kesengajaan memberikan pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek biar hasilnya berbeda. Suatu tindakan yang diberikan kesengajaan ini agar hasilnya berbeda pada lingkungan yang sama ini, ya, lingkungannya sama dulu ya, media tanamnya sama, varietasnya sama, tapi ada pupuk kandang ayam dan ada pupuk kandang bebek, ini disebut dengan perlakuan. Nah, perlakuannya berarti pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek. Ada ayam, ada bebek. Nah, setelah 2 minggu nih, si peneliti mengukur di lapang, ternyata tinggi tanaman yang diberi pupuk kandang ayam ini tingginya 46,5 cm. Sedangkan yang bebek yang diberi pupuk kandang bebek tingginya 52 cm. Nah, berbeda. Hasil pengukuran kedua tanaman berbeda. Apa yang membedakannya? Apa yang menyebabkan berbeda? Nah, begitu kan? Ya, tentu saja jawabannya adalah
Pertama karena ada pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek. Ada perlakuan yang berbeda, kan gitu. Yang kedua, karena ada error. Ya, karena ada error pada ilustrasi yang pertama. Oke. Ya. Sekarang ilustrasi yang ketiga. Ilustrasi yang ketiga sama dengan yang ilustrasi kedua. Ya, ada benih jagung ditanam pada lahan dan tempat tumbuh yang homogen. Ini homogen, segini homogen. Ya. Tapi ada satu faktor lingkungan yang beda. Ya, misalkan nih ya, yang sebelah kiri ini ada cahaya penuh di situ, cahaya matahari penuh. Satu lingkungan ini cahayanya penuh. Satu kelompok ini cahayanya penuh. Ya, disinari penuh. Yang sebelah kanan ini ada naungan misalkan seperti itu. Dinaungi misalnya. Ya. Maka ini ada perbedaan cahaya ini. Ada perbedaan cahaya. Satu cahayanya penuh, satu gelap. Nah, seorang agronom tahu kalau tanaman jagung ini ditanam pada cahaya penuh sama cahaya gelap beda. Karena tanaman jagung, kata si agronom nih, tanaman yang butuh cahaya penuh. Kalau di tanah gelap, etiolasi, dia akan memanjang, tingginya panjang sekali dengan cepat. Sementara si peneliti ingin mengetahui perbedaan antara pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek pada tanaman jagung ini. Nah, maka sesuai dengan ilustrasi pertama dan ilustrasi kedua, ya ayam dan bebek ini ditempatkan pada kelompok lingkungan yang sama di sini. Oh, ini ayam bebek ditaruh tempat cahaya yang penuh semua. Di sini juga gitu, ayam dan pupuk kandang bebek ditaruh pada tempat lingkungan yang sama. Dalam hal ini yang gelap. Jadi ada di tempat lingkungan cahaya penuh ada ayam dan bebek, di cahaya gelap juga ada ayam dan bebek. Karena poinnya adalah penekanannya adalah pada perlakuan pupuk kandang ayam dan bebek. Di sini ada cahaya penuh, di sini cahaya gelap, ada ayam dan bebek. Nah, tentu saja setelah 2 minggu misalkan diukur, ya ada beda di antara kedua tanaman. Di cahaya penuh, misalkan yang ayam 46,5 hasilnya, yang bebek 52 cm. Sedangkan yang pada lingkungan cahaya gelap yang dinaungi, pupuk kandang ayam menghasilkan tinggi tanaman 65 cm. Pupuk kandang bebek 70 cm. Ya biarin. Karena kita tahu kok. Seperti itu misalnya. Ada etiolasi lebih tinggi. Ya, gitu ya, lebih tinggi hasilnya. Nah, gitu. Sehingga kalau sudah dikelompokkan seperti ini, di cahaya penuh ada yang bebek, di gelap ada yang bebek. Kalau ada perbedaan hasil antara ayam dan bebek, ini yang menyebabkan ya pupuk kandang ayam dan bebeknya, bukan karena ada cahaya penuh dan cahaya gelap, begitu. Sehingga dalam hal ini cahaya penuh ini pengaruhnya kepada ayam dan bebek, cahaya yang gelap ini juga pada ayam dan bebek. Secara bahasa petaninya adil ini, gitu ya, adil cahayanya
sama-sama mengenai ayam dan bebek. Yang terang ayam dan bebek, yang gelap juga ayam dan bebek, adil. Itu. Nah, di sini dikatakan di ilustrasi yang ketiga ini ada kelompok ada kelompok ya, ada kelompok. Di dalam kelompok ada seluruh perlakuan yang diujikan, ada ayam dan bebek. Di cahaya gelap juga ada yang bebek. Berarti di sini adil gitu ya, bagi ayam dan bebek ini adil. Tapi sebaliknya kalau ini si peneliti salah meletakkan pupuk kandangnya ini, misalkan di cahaya penuh ayam-ayam, di cahaya gelap bebek-bebek. So, ini kalau ada perbedaan, apa ya faktor yang menyebabkan? Kan gitu. Jadi bingung, apakah karena cahayanya atau karena ayamnya? Ya. Jadi jangan keliru. Oh, ini perlakuan ayam dan bebek. Maka ayam dan bebek ditaruh pada lingkungan yang sama, ya. Bahasa kerennya tuh ya biar adil antara pupuk kandang ayam dan bebek sama, itu ada. Begitu, kurang lebihnya seperti itu. Ini ilustrasi ya. Ini sekedar ilustrasi. So, dari ketiga ilustrasi ini secara matematika ada tiga. Ya. Ada tiga nih ya. Ilustrasi yang pertama tadi lingkungannya homogen, nggak ada pupuk kandang ayam dan pupuk bebek, sehingga hasilnya tinggi tanamannya dalam hal ini sama dengan rata-ratanya ditambah efek error. Gitu ya. Nah, secara matematis ditulis Y sama dengan mu plus E. Ini ilustrasi pertama. Nggak ada sesuatu yang disengaja, ya. Tidak ada sesuatu yang disengaja ilustrasi pertama. Ya, ini ada tambahan nilai efek error, bukan disengaja ini. Inilah yang kita kendalikan efek error ya. Efek error ini yang kita kendalikan. Oke, ilustrasi yang kedua, hasilnya adalah rata-rata ditambah efek perlakuan dan ditambah efek error. Ada pupuk ayam dan pupuk bebek tadi. Sehingga secara matematis ditulis Y sama dengan mu plus alfa plus error. Ya, tetap ada error. Nah, tapi ilustrasi kedua ada perlakuan, ada pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek. Ya, perlakuan ini bisa macam pupuk gitu ya, bisa dosis pupuk, bisa konsentrasi zat pengatur tumbuh, ya macam-macam. Sesuatu yang sengaja diberikan kepada tanaman atau objek yang kita teliti. Dan yang ketiga adalah ilustrasi ketiga tadi nampak jelas bahwa hasilnya tinggi tanaman dalam hal ini sama dengan rata-rata ditambah perlakuan, ada pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek tadi, ditambah ulangan blok tadi kelompoknya, ya dalam hal tadi ada cahaya penuh dan cahaya gelap, dan tentu saja ada error. Oke, kalau sekilas ini dari tiga ilustrasi ini efek error ada terus. Nah, gitu ya. Efek error ada terus. Begitu. Pasti ada. Inilah hakikat rancop. Hakikat rancop di sini adalah bagaimana usaha kita, prosedur kita secara statistik, efek error ini lebih kecil dari efek yang sengaja kita berikan dalam hal ini perlakuan. Kalau efek error lebih kecil dari efek yang sengaja kita berikan, berarti sesuai dengan harapan kita. Baik, lanjut. Sekarang tentang CRBD, ya, tentang RAKL. RAKL ini adalah rancangan di mana satuan percobaannya memiliki gradasi satu arah. Ya, kalau kita orang agronomi, gradasi satu arah ini adanya kesuburan lahan. Ya, dicirikan adanya blok-blok dengan ukuran yang sama dan homogen.
Di dalam blok memuat seluruh perlakuan. Ingat ilustrasi yang ketiga. Ada cahaya gelap dan ada cahaya penuh. Itu blok. Oke. RAKL ini dikenal juga sebagai klasifikasi dua arah. Ya. Dalam hal ini ada alfa dan ada beta. Ya, ada dua, alfa dan beta. Alfa ini adalah efek perlakuan, beta adalah efek blok. Kalau ilustrasi yang ketiga adalah kelompok cahaya penuh dan kelompok cahaya gelap. Oke. Lanjut. Sekarang bagaimana kalau kita sudah tahu ada dua kelompok, ya, ada blok, maka yang paling vital di dalam CRBD ini adalah bagaimana kita membuat layout bloknya, membuat blok dan pengacakannya. Nah, baik, untuk menjelaskan itu saya ilustrasikan perlakuannya ada perlakuannya ada 8 dan ulangannya ada 3. Ya, perlakuan ada 8, ulangannya ada 3. Oke, bagaimana membuat randomisasi pengacakannya? Mudah saja, ya. Pertama, buat label untuk lotre, ya, seperti arisan itu ya, sebanyak T, dalam hal ini ada 8. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi labelnya ada 8. Ya. Digulung itu. Kemudian setelah digulung, diluntir seperti arisan itu masukkan ke botol. Ya. Nah, tahu kan Anda botol, berarti di dalam botol sekarang ada T label. Terus untuk blok pertama, ya, untuk blok pertama, kocok botolnya. Itu dikocok kayak orang arisan itu, merata dan keluarkan satu persatu. Keluar, catat yang keluar. Apa yang keluar? Ingat, jangan dikembalikan yang sudah keluar. Nah, catat. Terus ulangi untuk yang kedua. Keluarkan lagi yang nomor 2. Catat lagi, jangan dikembalikan. Seterusnya sampai selesai, sampai habis sebanyak T tadi. Berarti sebanyak 8 tadi. Udah selesai. Lalu lanjutkan untuk blok yang kedua. Kocok, keluarkan satu persatu tanpa kembali. Catat. Tulis pada blok 2. Terus sampai 8 habis. Nah, sudah habis 8 kan, sudah ada di luar, masukkan lagi yang 8 untuk blok yang berikutnya. Kocok lagi satu-satu, keluarkan. Catat, jangan dikembalikan. Kocok lagi, keluar kedua. Kocok lagi yang ketiga, keempat, ke-8 selesai. Habis, selesai sudah. Ya, jadi arisannya itu, ya, lotrenya itu dilakukan sebanyak R kali atau setiap blok. Begitu. Nah, sekarang gimana membuat bloknya? Ya, cari lahan yang luas. Ya, cari lahan yang luas. Misalkan lahannya seperti ini. Kemudian tentukan gradasinya kemana ini. Ya. Gradasinya miringnya kemana ya. Untuk mencari gradasi kemiringan lahan mudah kok. Ada indikator. Indikatornya apa? Ya. Aliran pengairan. Ya, sungainya. Cari sungai yang terdekat atau aliran air. Kalau di situ ada aliran air mengalir, pasti lahan itu miring. Kalau tidak miring, air nggak mau mengalir kan? Nah, itu mudah. Itu indikator ya, indikator bahwa lahan itu ada kemiringan. Nah, misalkan miringnya seperti ini ya.
Misalkan miringnya seperti ini. Nah, kalau sudah tahu miringnya seperti ini ke arah sini ya, misalkan ke arah kayak gini nih, ke arah bawah misalkan ya. Lalu lahan ini ya, lahan seperti ini dibagi atas blok-blok. Nah, dibagi bloknya seperti ini membaginya. Bloknya harus tegak lurus dengan arah ini. Ini arahnya, bloknya memanjang ke kanan kayak gini. Kalau bloknya ke bawah kayak gini ya, ke bawah kan ini. Nah, bloknya tegak lurus kayak gini. Nah, gitu. Blok harus tegak lurus. Kenapa blok harus tegak lurus? Karena dalam blok ini, satu blok ini harus sama gitu ya. Logikanya ini kalau miring kayak gini, satu kelompok horizontal ke kanan ini diduga akan homogen gitu ya. Nah, gitu. Karena ini tadi miring gradasi, sehingga ini harus tegak lurus. Ini perhatikan baik-baik ini. Jadi harus tegak lurus ini ya. Arah aliran air mengalir ini ya. Bukan air yang sengaja dimasukkan, tapi gampang kok di lapang itu cari aja sumber air utamanya ya, sumber air utama ya. Nah, begitu. Cari tegak lurus kayak gini ya. Tegak lurus. Sekali lagi tegak lurus dengan gradasi ini atau kemiringan ini, pasti di sini di apa ya? Bisa diduga bahwa ini satu blok ini akan homogen gitu ya. Lalu blok yang kedua juga gitu. Nah, blok yang kedua kayak gini. Nah, blok yang ketiga gitu ya. Nah, ini sengaja saya beri blok 1, blok 2 dengan warna yang berbeda. Berarti satu blok ini sama, satu blok kedua ini juga sama, blok ketiga juga sama. Tapi blok 1 dengan blok 2 dan blok 3 diduga ada perbedaan gitu ya. Diduga ada perbedaan. Nah, namanya diduga. Nah, jadi satu blok sama, satu blok sama, satu blok sama. Tadi kalau di ilustrasi ketiga ini ada cahaya penuh, cahaya gelap kan gitu. Nah, kalau di lahan, kesuburan lahan, gradasi seperti ini. Ini adalah teknik membuat blok. Harus diperhatikan baik-baik ya. Saya ulangi, blok harus tegak lurus, gradasi atau kemiringan lahan. Baik, bagaimana menempatkan perlakuannya? Misalkan tadi perlakuannya ada 8. Ya, ada 8 A, B, C, D, E, F, G. Buat load tadi kan, masukkan botol, keluarkan satu-satu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini blok 1, blok 2, blok 3. Setelah itu load tree pertama, wah keluar G. Load tree kedua, yang G jangan dimasukkan, keluar A. Yang A jangan dimasukkan. Yang ketiga keluar H. Jangan dimasukkan ke botol maksud saya. Load tree lagi keluar F. Load tree lagi keluar B. Jangan dimasukkan. Load tree lagi keluar D. Jangan dimasukkan D-nya. Load tree lagi keluar E. Tinggal satu di dalam botol. Saya ulangi, di dalam botol tinggal satu. Keluar apa nih? Ya, tentunya keluar C. Di botol habis. Di botol habis kan? Nah, masukkan lagi yang di luar tadi ke dalam botol. Labelnya masukkan lagi yang 8 semuanya ke dalam botol. Untuk blok yang berikutnya. Load tree lagi, keluarkan satu-satu. Keluar H, jangan dikembalikan. Keluar D, jangan dikembalikan. Keluar F, jangan dikembalikan. Keluar G jangan dikembalikan, keluar A jangan dikembalikan, keluar E jangan dikembalikan, keluar C. Di dalam botol tinggal satu. Ya, keluar apa nih? Ya, mesti sisanya. Ya, keluar B. Di botol habis. Oke. Bloknya masih ada. Oke, masukkan lagi lotrinya ke dalam botol. Nah, masukkan ke dalam botol, ocok-ocok lagi. Ya,
Keluarkan lagi. Keluar apa yang pertama? Catat. Oh, keluar G. Ya. Kocok lagi. Keluar A. Jangan dikembalikan. Keluar E. Keluarkan lagi. Keluar C. Halo, jangan dikembalikan. Ya. Kocok lagi. Keluarkan. Keluar B. Keluarkan lagi. Keluar F. Kocok lagi. Keluar D. Nah, di dalam botol kalau tinggal satu. Oh, H. Selesai sudah karena ilustrasinya contohnya 3 blok. Loterinya udah selesai. Baik. Jadi pembuatan blok dan pengacakan perlakuannya seperti itu. Gambarannya. Ya. Jadi dalam satu blok ini ada sejumlah perlakuan yang diujikan. Seluruh perlakuannya ini ada di sini. Ini ada 8, di blok kedua juga ada 8, di blok ketiga ada 8. Saya tunjukkan sekarang. Ini blok 1 ada G pertama. Di sini juga ada G. Pertanyaan saya, boleh enggak itu sama? Gitu ya. G-nya di nomor 1, yang ketiga ini G-nya juga di nomor 1. Boleh enggak? Ya, tentu boleh. Karena ini faktor acak kan tadi. Kan dimasukkan ke botol, dikocok-kocok. Ya, kebetulan keluar G yang pertama. Yang ketiga juga keluar G lagi. Ya sudah, karena memang dikocok. Tapi kalau tidak dikocok, Anda nulis sendiri itu yang nggak boleh. Nah, gitu ya. Di botolnya kan dikocok ya, seperti arisan. Acak, itulah prinsip randomisasi. Baik, selesai sudah blok dan tata letak perlakuan rancangan acak kelompok lengkap. Jangan lupa untuk dipraktekkan ketika Anda penelitian besok. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana menyusun ANOVA-nya? Ya, ANOVA-nya nanti dibantu dengan MS Excel ya. Ya, setelah ditanam, diamati, hasil pengamatannya dimasukkan dalam tabel pengamatan. Kemudian kita buatkan kerangka ANOVA-nya, lalu dihitung dengan bantuan Microsoft Excel ya. Nah, ini gambarannya ya. Gambarannya adalah tabelnya seperti ini, ada perlakuan warna hijau, ada warna kuning, ini ada blok, kemudian yang di tengah ini adalah data pengamatan. Perlakuan A ulangan 1 atau blok 1 68 misalkan. Perlakuan H blok 3 58 ya, seperti itu. Ini ada hijau dan ada kuning ya. Baik, ANOVA-nya ya, ini ANOVA-nya seperti ini. Ada sumber ragam, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, F5% dan signifikan. Oke, kuning blok ya, hijau perlakuan, pink yang ketiga galat ya. Yang ketiga galat. Itu ANOVA-nya itu. Kemudian di bawah dari ANOVA dihitung koefisien keragamannya. Yang dibaca ini sig-nya ini. Sig dari yang blok kuning, sig dari yang perlakuan ini. Jika nilai sig ini kurang dari 0,05 maka disebut dengan signifikan atau berbeda nyata. Tapi kalau lebih besar dari 5% berarti disebut dengan berbeda tidak nyata. Harapan peneliti adalah kurang dari 5%. Berbeda nyata. Itu harapannya, yang hijau ini terutama. Baik. Nanti untuk selanjutnya secara detail ikuti kuliah perhitungan ANOVA dengan MS Excel. Nanti akan saya praktekkan menggunakan MS Excel. Baik.
cukup di sini dulu kuliah tentang rancangan acak kelompok lengkap ini. Semoga bermanfaat. Ikuti kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.